wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video malam ini aku akan ngebawain urban legend yang sangat terkenal dari Amerika Latin. Buat kalian yang mau tahu nih cerita lengkapnya, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, urban legend kali ini aku akan menceritakan tentang Chupacabra. Chupacabra merupakan urban legend yang berbentuk atau berwujud seekor hewan. Banyak banget asumsi yang beredar dari tahun ke tahun tentang wujud aslinya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, Chupacabra ini adalah urban legend dari Amerika Latin, di mana Chupacabra sendiri berasal dari bahasa Spanyol, di mana cupar artinya adalah menghisap dan cabra artinya adalah kambing. Jadi Chupacabra artinya adalah kambing penghisap. Nah, katanya nih ya, pertama kali Chupacabra ditemukan pada tahun 1995 di daerah Puerto Rico. Menurut orang-orang di sana pada saat itu, kehadiran dari Chupacabra ini sangat meresahkan dan menggemparkan mereka semua, khususnya untuk orang-orang yang mempunyai peliharaan hewan ternak. Karena katanya Chupacabra ini setiap malam akan memangsa seluruh hewan ternak mereka dan hanya meninggalkan daging serta tulang saja. Iya, si Chupacabra ini kayak vampir. Dia spesialis makan atau minum darah dari hewan-hewan aja. Jadi itu hewan-hewan meninggal atau tewas dalam keadaan daging dan tulang yang udah kering kerontang. Terus nih ya, konon katanya juga Chupacabra ini tidak hanya muncul di daerah Puerto Rico, tapi dia juga mulai muncul di daerah Meksiko, Amerika Serikat, dan China. Nah, seperti yang aku bilang tadi, tidak ada laporan pasti ataupun bukti apapun tentang wujud asli dari sosok Chupacabra ini. Nah, aku akan ngebahas nih tentang sedikit beberapa kesaksian pernyataan dari tahun ke tahun tentang orang-orang yang konon katanya melihat sosok Chupacabra. Nih, kesaksian pertama dari Coleman, Texas, di mana ada seorang laki-laki bernama Reggie Lagau yang mengatakan bahwa dia bersaksi melihat sesosok makhluk ataupun hewan yang tengah memakan hewan ternaknya, dan katanya sosok hewan ini berwujud seperti campuran anjing tanpa bulu, tikus, dan kanguru. Sementara pada April 2006 ada berita di sana yang namanya Most News itu melaporkan bahwa Chupacabra terlihat di Rusia untuk pertama kalinya, dan katanya pada tahun itu makhluk ini atau si Chupacabra ini menyerang seluruh hewan ternak, membunuh dan menghisap darah mereka. Kurang lebih ada 30 domba yang ditemukan tewas dengan keadaan darah yang sudah sangat mengering. Terus yang ketiga, pada pertengahan Agustus 2006, ada seseorang yang bernama Michael O'Daniel dari Maine, Amerika Serikat, di mana dia melaporkan bahwa melihat makhluk bertampang seperti setan dan memiliki tarik yang sudah tewas. Nah, ketika dia ingin membawa bangkai makhluk yang menyeramkan itu untuk diidentifikasi, itu udah nggak bisa karena bangkai hewan itu sudah dimakanin sama burung bangkai, jadi wujudnya tuh sudah nggak bener lagi untuk diidentifikasi gitu. Diidentifikasi maksudnya. Tapi kalau dia bilang wujudnya udah acak kawut untuk diidentifikasi, tapi dia bisa ngomong kalau tampang makhluknya kayak setan dan punya taring. Atau mungkin udah nggak terlalu utuh lagi kali ya bentuknya ya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nih, bahkan untuk kesaksian yang keempat, itu pada Mei 2007, mereka semua atau berita acara di sana itu heboh banget pada saat itu. Kayak surat kabar nasional Kolombia itu melaporkan bahwa telah terjadi pembunuhan massal terhadap 300 domba yang tewas mengenaskan dalam waktu yang dekat. Pas aku baca kesaksian ini, kalau memang ini benar-benar terjadi, aku jadi mikir deh, makhluk apa atau pembunuhan macam apa yang terjadi terhadap 300 domba ini dalam waktu dekat, di mana mayat mereka atau bangkai dari hewan-hewan ini ditemukan dengan darah yang mengering. Menurut kalian
penjelasan yang masuk akal apa yang yang menjadi alasan ini semua bisa terjadi selain Chupacabra? Komen di bawah ya. Lanjut, pada Januari 2008, seorang pemilik ayam bersaksi bahwa dia melihat sosok Chupacabra, di mana dia bersaksi bahwa sosok ini terlihat sedang memakan ataupun menyantap 8 ekor ayamnya hingga tak bernyawa. Dan katanya sosok makhluk ini adalah hewan yang terlihat seperti anjing, tapi anjing buas yang menyeramkan. Nah terus nih ya, pada Agustus 2008, Deputi Sheriff David Country, yaitu Brandon Rickdale, memfilmkan seekor hewan yang katanya tidak bisa diidentifikasi itu hewan apa. Bahkan dia pun sendiri waktu ngelihat rekaman itu, dia tuh nggak tahu itu tuh sebenarnya hewan apa gitu loh. Dan orang-orang pun yang dilihatin rekamannya juga bingung itu hewan apa. Jadi kalau sheriff yang punya rekamannya bingung, terus orang-orang di sekitar sana yang dilihat rekamannya bingung, terus siapa yang bisa memberikan jawaban atau mengidentifikasi hewan apa sebenarnya yang ada di dalam rekaman itu. Nah karena tidak adanya identifikasi ataupun orang-orang yang bisa menebak rekaman itu, hewan apa di rekaman itu maksudnya, mereka percaya bahwa makhluk dalam rekaman si sheriff ini adalah sosok Chupacabra. Tapi kan mungkin banyak ya, maksudnya banyak dari hewan-hewan di dunia ini yang sebenarnya kita nggak tahu sepenuhnya, ya nggak sih? Mungkin juga kan karena pencahayaan mobilnya, karena kan itu rekaman dari dashboard mobil kan, entah dari pencahayaan dashboard mobil si sheriffnya atau apapun itu kan bisa jadi gitu loh. Jangan kayak apa-apa langsung kayak oh Chupacabra, tapi who knows. Nih, ada juga yang bersaksi bahwa dia katanya melihat Chupacabra, dan ketika ditanya gimana sosok Chupacabra ini, dia ngejelasinnya beda lagi. Katanya Chupacabra itu mempunyai kaki 2 seperti manusia, terus kulitnya itu kayak reptil gitu tuh. Jadi kayak punya sisik-sisik kayak reptil, bahkan di punggung belakangnya itu dia punya kayak apa tuh? Duri-duri belakang punggung gitu, sama punya ekor. Jadi banyak banget asumsi ataupun kesaksian dari orang-orang tentang gimana wujud Chupacabra ini sebenarnya, ya kan. Ada yang bilang kakinya 2, ada yang bilang kakinya 4 tapi dia bisa jalan kayak manusia, ada yang bilang dia wujudnya kayak anjing, ada yang bilang wujudnya kayak tikus, kanguru, kayak reptil, bla bla bla, banyak banget. Dan sampai detik ini tidak ada yang bisa tahu pasti gimana wujud aslinya sosok ini, atau memang adakah makhluk ini di dunia nyata. Itu gak ada yang bisa ngebuktiin omongan-omongan itu gitu loh. Nah, tapi katanya ada nih penjelasan yang masuk akal dari semua yang terjadi, dan alasan kenapa itu ada makhluk yang menyerupai anjing yang memakan hewan-hewan ternak. Ada alasan logisnya nih ternyata. Seperti yang aku bilang tadi, ada penjelasan secara logisnya nih sebenarnya makhluk apa Chupacabra ini. Katanya Chupacabra ini memang adalah makhluk ataupun hewan nyata. Jadi bukan merupakan mitologi atau bukan merupakan makhluk tak kasat mata atau segala macam, apalagi vampir gitu loh. Jadi hal ini disampaikan oleh Profesor Barry O'Connor dari Michigan University. Nah, kata profesor ini, mungkin kemunculan Chupacabra ini sangat erat kaitannya dengan anjing-anjing liar yang terjangkit virus kudis. Iya, anjing yang kena virus-virus kudis, nah mereka tuh jadi liar dan menimbulkan efek seperti anjing-anjing buas yang memangsa hewan-hewan ternak, sehingga muncullah sebutan urban legend Chupacabra ini, yang sebenarnya mereka tuh ya anjing biasa, cuman kena virus kudis tadi jadinya agak brutal ya kan, tapi nggak ada hubungannya sama makhluk halus ataupun kayak makhluk kayak hewan tapi vampir dan segala macemnya gitu loh. Nah, dan menurut profesor ini, anjing-anjing ini bisa terjangkit virus kudis itu karena adanya tungau yang bersembunyi di bawah jaringan kulit dari anjing-anjing ini, sehingga menyebabkan kerontokan bulu yang parah dan membuat mereka jadi kayak anjing liar yang ganas dan brutal gitu loh. Jadi kan karena ada virus-virus tungau tadi, bulu-bulunya rontok, terus ditambah lagi kudis-kudisan itu, ngamuk lah itu ya kan. Jadi tiap malam nyari mangsa dan makan-makanin segala macamnya gitu. Katanya penjelasannya seperti itu.
Nah, semua pendapat profesor ini diperkuat dengan bukti-bukti lainnya juga ya. Namanya dia profesor, dia pasti meneliti sesuatu dulu sebelum mengumumkannya ke publik ya kan. Dan ya memang efek dari anjing-anjing liar yang kena tungau dan segala macam tuh ya gitu efeknya, mereka jadi tidak terkendali, jadi lebih ganas daripada anjing-anjing normal lainnya dan sebagainya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kenapa mereka hanya mengincar hewan ternak saja? Bukannya di berbagai daerah itu banyak ya hewan-hewan liar yang bisa mereka mangsa? Jawabannya karena Chupacabra atau anjing-anjing yang terkena virus kudis dan kena serangan tungau ini itu kan pasti dalam kondisi yang lemah kan? Nah, otomatis mereka harus mencari lawan yang lemah juga. Kenapa mereka nggak mau nyari yang sesama hewan liar di luar? Karena biasanya hewan liar itu lebih lebih kuat, lebih tangguh mempertahankan dirinya daripada hewan ternak yang terbiasa di dalam kandang, terbiasa dimanjakan. Itulah kenapa mereka lebih milih untuk menyerang hewan yang mempunyai insting melawannya tuh lebih kecil daripada hewan-hewan liar di luar sana gitu. Itu penjelasan logis dari si profesor tadi. Tapi kalian ada ngeh gak sih, dari semua rentetan kejadian ini, seluruh hewan-hewan ternak yang mati mengenaskan dalam keadaan hanya tersisa daging dan tulang serta darah yang mengering. Maksudnya mereka tidak ada darahnya lagi. Jadi pas mereka meninggal ya udah tewas, itu tinggal daging sama tulang doang, nggak ada darah yang tersisa lagi di tubuh mereka. Kalau memang itu tindakan anjing liar yang terinfeksi kudis atau penyakit lainnya, kira-kira gimana caranya mereka benar-benar bisa melakukan itu hanya dalam waktu semalam? Ataupun seperti kejadian 300 domba yang tadi tewas dalam keadaan mengenaskan dengan waktu berdekatan? Menurut kalian gimana? Apa kalian percaya dengan mitos ataupun urban legend Chupacabra ini? Apakah memang benar ada hewan-hewan seperti ini? Komen di bawah ya. Sampai detik ini, Chupacabra masih dipercaya oleh sebagian orang di luar sana dan masih menjadi misteri tentang keberadaannya, tentang wujudnya, dan tentang hal lainnya yang sangat menarik untuk dibahas, tapi tetap menjadi teka-teki seluruh dunia tentang sosok Chupacabra ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bagaimana videonya kali ini menurut kalian? Kalian suka nggak sih kalau aku bahas soal urban legend, atau kalian lebih suka aku bahas tentang kasus kriminal? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.